Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mohon maaf pembelajaran TIK pada hari ini belum bisa dilakukan secara tatap muka di sekolah dikarenakan Bapak masih dalam tahap pemulihan. Dan mohon doanya untuk anak-anak, mudah-mudahan Bapak saat nanti pemeriksaan di rumah sakit itu bisa ditindak secara maksimal, dirawat secara maksimal. Nah, anak-anak, alhamdulillah walaupun Bapak tidak bisa mengajar secara online tatap muka di sekolah, tapi Bapak masih bisa mengusahakan untuk bisa belajar bersama kalian secara daring. Mohon untuk semangat ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ya supaya kita memperoleh pembelajaran hari ini yang bermanfaat dan bisa bermanfaat di kemudian. Ya anak-anak, kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan page borders ya. Karena sebelumnya anak-anak telah mempelajari menggunakan bullets dan numbering, dan Bapak lihat pengerjaannya sudah cukup sangat baik ya, menggunakan bullets dan numbering. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menggunakan page borders. Nah, untuk membuat tampilan dokumen lebih menarik dan indah, kamu dapat menyisipkan page borders ya. Page border ini digunakan untuk memberi garis tepi atau bingkai di halaman Microsoft Word ya. Seperti ini tampilannya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dokumen yang menggunakan page borders dengan pilihan art. Seperti ini desainnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dokumen yang menggunakan page borders dengan pilihan style. Nah, mari kita coba langsung untuk cara membuatnya menggunakan page border. Nah, baik anak-anak, hal-hal yang harus dilakukan pertama untuk membuat menggunakan cara page border pada program Microsoft Word ini. Pertama, anak-anak buka program Microsoft Word-nya. Nah, ketika sudah dibuka, anak-anak, kalau misalkan anak-anak semuanya di rumah menggunakan program Microsoft Word tahun 2007, 2010, 2013, anak-anak bisa masuk program page layout seperti ini. Nah, klik menu page layout dan klik page borders ya. Nah, kalau misalkan di program Microsoft 2019, kita akan masuk ke menu desain ya. Sebetulnya sama, hanya menunya yang berbeda letakannya. Setelah itu, anak-anak masuk ke program page border. Nah, di sini akan muncul kotak dialog borders and sending ya. Border and sending. Klik page border, berikutnya klik tanda panah pada kotak pilihan art. Nah. Mohon maaf. Nah, klik art sini. Banyak pilihannya. Nah, gerakan tanda panahnya ya yang di sini. Jadi banyak pilihannya. Gerakan tanda panah ke atas dan ke bawah untuk memilih gambar yang anak-anak suka ya. Ada banyak sekali pilihannya. Untuk mengubah ketebalan bingkai ya, klik tanda panah pada kotak width ya. Width yang mana? Yang di sini. Ketebalannya. Untuk melihat tampilan bingkai pada halaman dokumen, lihat kotak preview. Nah, di sini ya. Ini kotak preview. Jadi contoh, misalkan kalian buat kotak ya, tadi seperti ini. Nah, sudah lengkap ya. Kalau misalkan atas tidak ada,
diadakan. Ini menggunakan yang biasa aja style ya, menggunakan program yang style. Ini seperti ini, klik OK. Tuh ya. Kalau kita mengubahnya lagi, klik page border lagi ya. So kita atur ketebalannya. Nah, gini. Klik OK. Tuh, makanya kan tebal. Ya. Ingin menggunakan yang art contohnya, boleh kan Bapak masukkan artnya yang es krim. Oke, nah seperti ini. Bisa anak-anak dicoba ya, sambil dicoba dilakukan di perangkat komputer atau laptopnya masing-masing. Kalaupun tidak memiliki komputer dan laptopnya masing-masing, tidak apa-apa, perhatikan saja dulu video pembelajarannya. Nanti insya Allah apabila Bapak sudah sehat kembali, kita akan langsung praktikan di sekolah ya. Nah, oh iya, satu lagi anak-anak, apabila anak-anak ingin mengubah warnanya, tapi dengan menu style ini, anak-anak bisa melakukan pengubahan warnanya ya. Misalkan warna merah, agar lebih terlihat, kita tebalkan. Oke, diulang lagi agar terlihat tebal. Nah, seperti ini ya, sudah terlihat garisnya. Nah, baik, langsung kita coba praktekkan untuk memasukkan sebuah cerita pendek ya. Nah, Bapak masukkan kisah antara semut dan belalang. Nah, Bapak ingin membuat garis pinggirnya agar lebih menarik ya, di desain menggunakan page border. Bapak ingin pilih arts di sini. Kita klik box dulu agar semuanya terpilih ya. Klik box. Yang bawah belum, berarti nanti kita akan pelajari satu-satu semua yang ada di bawah ini ya. Kita akan klik box. Dengan artnya Bapak ingin kalau bisa ada binatang ya. Nah, ada binatang di sini. Kelawar binatangnya, tidak apa-apa. Klik kelawar, pilih OK. Nah, udah baguskan. Silakan Bapak beri kebebasan kepada kalian untuk desainnya, menggunakan style yang biasa, yang titik-titik, masih banyak. Dirubah warnanya ya. Kalau ini tidak bisa dirubah warnanya karena sudah otomatis desain gambar ya. Tuh. Ya. Baik, silakan dicoba di rumah. Nanti setelah itu kumpulkan tugasnya sesuai dengan yang Bapak kerjakan pada video pembelajaran hari ini ya. Boleh kisah pendek, boleh biodata, berapapun isinya. Nanti kalian desain menggunakan page border ya. Dapat dipahami ya anak-anak? Baik, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam kondisi daring. Bapak harap semua dapat memahaminya, dan kalau misalkan tidak paham pada video pembelajaran hari ini, bisa kalian tanyakan melalui personal chat ya, atau japri ke Bapak di nomor yang ada dalam deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya, jaga terus kesehatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.